Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kama sholata ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Halaqah Pengajian Berzoom. Malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga kerjasama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Yang kali ini kita melanjutkan seri penyakit hati dengan tema kupas tuntas bakhil dan kikir. Waduh, keren topik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita rencanakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita bahas, halaqah yang kita adakan ini dalam rangka silaturahim antara sama kita sama para jamaah yang ada di Hong Kong maupun yang di luar Hong Kong, para ekspatriat Indonesia yang ada di Hong Kong dan yang dulu pernah ada di Hong Kong yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita niatkan dan mudah-mudahan semua hal-hal yang dibahas dalam halaqah ini bisa bermanfaat bagi kita yang menyimak secara langsung melalui Zoom ataupun teman-teman yang menyaksikan melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong untuk yang bisa diakses langsung melalui halaman Facebooknya Dompet Duafa Hong Kong. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, serta para memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yang akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah, para teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, Ustaz Muslim sudah siap untuk menyampaikan materinya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa simak apa yang nanti akan disampaikan, juga akan mendiskusikannya nanti untuk belum berdalam apa yang materi yang disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka halaqah pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Husnul, kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد Iya, لله رب wabarakatuh. العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama kembali untuk belajar, menambah wawasan kita, pemahaman agama kita tambah lagi dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Allah. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui
pesan-pesan ajaran-ajaran para ulama, penafsiran-penafsiran para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua, memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti, dan juga ditakdirkan bisa mencicipi minum dari telaga kausarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah pada kesempatan ini kita mengulang kembali materi kita yang insya Allah sebelumnya sudah pernah kita dengar, yaitu tentang al-bukhlu wasyuhu, pelit dan kikir. Ya, sebenarnya artinya hampir sama ya, meskipun ulama mengatakan ada sedikit perbedaan, kira-kira begitu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memasuki detail materi kita, ada baiknya jika kita melihat ya firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Surah Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Padahal sebaliknya, kekikiran itu, kebakhilan itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan orang-orang yang bakhil dan kikir di dunia dengan sesuatu apapun, misalkan dia kikir dengan harta, baik itu dalam bentuk misalkan emas, ya, maka emas itu akan dikalungkan bagi mereka di akhirat nanti, kemudian dijadikan sebagai bahan siksaan di neraka. Jadi beliau mengatakan bahwasanya hal yang mereka bakhil di dunia dulu itu akan dikalungkan kepada mereka. Ya. Misalkan ada orang-orang yang bakhil terhadap duit gitu ya. Orang-orang yang kikir terhadap duit, maka secara harfiah diterjemahkan bahwasanya mereka akan dikalungkan dengan duit tersebut untuk dijadikan sebagai bahan siksaan. Nah, mungkin kalau kita pikir ya, Ustaz, gimana masa duit 1 miliar mah nggak ada beratnya gitu ya, mungkin paling sekilo gitu, atau 1,5 kilo. Ya faktanya kejadian di akhirat itu kan kita nggak tahu ya, baik itu siksa maupun nikmat. Itu kan Rasulullah SAW mengatakan mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ya. Itu tidak pernah terbayangkan oleh otak manusia gitu, tidak pernah terdetik dalam benak manusia. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, maka Allah maha kuasa atas segala sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang manusia itu pelit ya ditahan-tahan untuk dikeluarkan, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, itu Allah akan membuat benda itu sebagai bahan siksaan bagi mereka nanti di akhirat. Diperlihatkan gitu bahwasanya dulu tuh kamu tuh pelit sama ini loh, nah sekarang ini jadi siksaan bagi kamu, kira-kira demikian. Nah, beliau menjelaskan, Imam As-Sa'di menyampaikan demikian komentar beliau terhadap ayat ini ya, dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya adalah highlightnya. Ayat ini adalah highlight penyakit pelit dan kikir ini. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke definisi ya. Ini definisi dari pelit dan kikir ya. Apakah ada perbedaan antara keduanya atau tidak? Di beberapa kamus bahasa Arab ya, bukan kamus biasa ya, tapi lebih kepada mu'jam. Jadi mu'jam itu bukan komus ya, beda antara komus dengan mu'jam. Mu'jam itu di sana dicantumkan semua akar-akar makna kata ya, dari satu kata punya makna berapa itu
Pokoknya mu'jam itu lebih luas dari sekedar kamus lah. Disampaikan bahwasanya kata bakhil itu sendiri apa namanya berasal dari kata bakhula ya. Akar katanya kata bakhula dan memiliki arti yang sama dengan kata bakhil itu sendiri ya. Artinya adalah dhanna bima 'indahu wa lam yujid. Memberi dengan rasa malas ya, menahan dengan rasa apa namanya tidak mau memberikan, menahan-nahan ya bima 'indahu wa lam yujid. Kalaupun dia memberi dengan rasa malas dan tanpa kesungguhan hati atau disebut kalau kata bahasanya kita tuh ogah-ogahan lah kira-kira gitu ya. Jadi dia menahan, nggak mau ngasih, giliran ngasih ya ogah-ogahan, kira-kira gitu. Ogah-ogahan, berat hati dan seterusnya. Nah ini definisinya secara bahasa ya. Kemudian secara istilah ya ini pelit ya. Pelit itu Imam Ibnu Hajar beliau menjelaskan. Al-bukhlu huwa man'u ma yutlabu mimma yuqtana wa syarruhu ma kana talibuhu mustahiqqan wa la siyama in kana min ghairi malil mas'ul. Beliau mengatakan pelit itu adalah menghalangi atau tidak memberikan sesuatu yang diminta oleh orang yang berhak dari hasil pekerjaan usahanya orang tersebut ya, dan buruknya lagi apabila yang meminta itu berhak, dan lebih parahnya lagi jika harta itu bukan milik orang yang menghalangi. Nah, maksudnya si A gitu ya menahan ya haknya si B ya. Jadi si B bekerja, berusaha dan lain sebagainya, kemudian dia memilih hak yang harus apa namanya yang harus ditunaikan oleh si A. Nah, si A ini menahan gitu, tidak diberikan hasil keringatnya, hasil usahanya atau hak si B ya. Dan parahnya lagi apabila si B ini memang benar-benar berhak, kata Imam Ibnu Hajar. Dan lebih parahnya lagi jika harta itu bukan milik si A gitu. Jadi si A ini adalah karyawan juga gitu ya, sama dengan si B. Hanya saja mungkin si A ini memiliki apa namanya pangkat yang lebih tinggi mungkin ya, atau taruhlah misalkan HRD atau apalah gitu ya. Ya mungkin lebih tinggi dari si B. Nah, dia karyawan juga, tapi dia pelit ya, dia tidak mau menyampaikan hak si B itu, padahal harta itu bukan milik si A. Nah, ini tingkat pelit keparahan tertinggi ya. Kira-kira apa namanya hak orang yang berhak gitu ya, meminta haknya sama sama orang itu ditahan ya, padahal harta itu bukan milik orang tersebut, kira-kira begitu. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian misalkan ya, hampir sama juga ya, hampir senada juga yang disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, juga salah satu ulama apa namanya ulama bahasa ya, bahasa Arab. Al-bukhlu huwa imsakul muqtaniyati amma la yahiqqu habsuha anhu. Jadi pelit itu adalah menahan ya segala sesuatu yang bisa dimiliki, amma la yahiqqu habsuha anhu, dari orang-orang, dari apa yang tidak boleh ditahan. Artinya memang ya harusnya benda itu ya memang berhak, harus untuk disampaikan, untuk diberikan kepada orang yang memintanya, kira-kira gitu. Nah, ini definisi pelit ya. Kemudian selanjutnya definisi kikir ya, atau asyuhu ya. Kalau pelit itu kan kita artikan dengan kata bakhil ya. Bakhil itu orang pelit ya. Kemudian ada kata kikir setelahnya asyuh. Memang sebenarnya dalam bahasa Arab hampir sama, bahkan dalam Al-Quran itu lebih banyak lagi Allah menggunakan kata asyuhu sebenarnya daripada kata bakhil ya. Tapi sama-sama digunakan ya. Hanya saja para ulama menjelaskan ada perbedaan antara keduanya, ada perbedaan level tingkatan gitu. Nah, sementara para ulama mengatakan asyuhu itu ya sebenarnya hampir sama persis ya dengan bakhil. Cuma kata Imam Nawawi ada bedanya, yaitu apa namanya al-ifratu fil hirsi ala syai'. Jadi dia itu orang itu pelit, tapi di saat yang sama dia menjadi asyuhu, dia jadi kikir itu adalah ketika dia menginginkan sesuatu yang bukan punya dia, itu lebih ya. Jadi dia menginginkan sesuatu yang tidak milik, yang bukan milik dia, kira-kira gitu. Jadi misalkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani juga menjelaskan asyuhu huwa bukhlun ma'aharsin ya. Wadhalika fi makana ada. Jadi kata beliau syuhu apa namanya kikir itu adalah pelit ditambah dengan menginginkan sesuatu yang bukan milik dia atau milik orang lain. Nah, jadi ada penambahan level gitu ya. Jadi bisa dikatakan asyuhu itu adalah the next level of bakhil ya. Jadi udahnya pelit, rakus juga kira-kira gitu ya. Pingin
sesuatu yang bukan milik dia atau dia tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Kira-kira demikian. Nah, ini perbedaan yang jelas sebenarnya jelas ya perbedaannya antara bakhil dengan bukhlu dengan asyuhu. Kira-kira gitu. Dan misalkan Imam Nawawi juga menyampaikan perbedaannya ya. Asyuhu huwa ya, kikir itu adalah al-bukhlu bi ada'il huquq wal hirsi ala ma laysa lahu. Ya. Yaitu pelit menahan ya hak-hak orang lain dia tidak kasih, wal hirsu ala ma laysa lahu, dan dia menginginkan di saat yang sama juga memiliki hasrat untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain atau yang bukan milik dia kira-kira, atau bukan hak dia. Nah, ini perbedaan antara al-bukhlu wasyuhu. Di ayat yang tadi misalkan kita bacakan di surah apa namanya? Ali Imran tadi ayat 180 kan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bakhil ya, yabkhuluna ya. Kemudian di beberapa ayat yang lain Allah menggunakan asyuhu. Misalkan nanti kita akan mampir ke dalil-dalil tersebut insyaallah. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa namanya selanjutnya para ulama juga membagi ya levelnya bakhil itu ya. Yang pertama penulis ini ya buku apa namanya ini yang menjadi referensi saya dalam masalah ini adalah buku namanya Mausu'atul Akhlaqil Islamiyyati ya. Ensiklopedia Akhlak Islami kira-kira gitu ya. Nah, penulisnya beragam, ada banyak soalnya jilidnya ininya gede banyak. Ada banyak ininya ya, jilidnya. Di sini penulis mengatakan bahwasanya ada beberapa level bakhil itu ya. Yang pertama bakhil. Bakhil itu adalah itu tadi ya, menahan apa namanya harta gitu, tidak mau mengeluarkan. Kemudian ada level kedua namanya musuk. Ya, disebut dengan musuk. Musukun dari kata masaka. Masaka itu kan holding gitu ya. Holding something gitu, megang gitu ya, memegang, menahan. Level di atasnya disebut dengan musuk. Musuk itu apa? Idza kana syadidal imsaki limalihi. Apabila orang itu memiliki level pelit yang agak naik dikit, jadi dia benar-benar tidak mau mengeluarkan hartanya, artinya ada level nambah dikit itu. Syadidal imsaki limalihi. Dia nahannya itu agak syadid dikit, agak pelit dikit gitu ya. Itu disebut dengan musuk. Ya. Kemudian di level naik lagi di atasnya, summa lahizun. Ya, level ketiga disebut dengan lahiz. Idza kana dayyiqan nafsi syadidal bukhli. Kapan seseorang itu disebut lahiz? Apabila dia sudahnya pelit, ya. Jadi level pelitnya itu level musuk plus dayyiqan nafsi, plus dia itu jiwanya sempit, dalam arti orangnya ngeselin gitu ya. Ya gampang marah, gampang ngamuk gitu, terus apa namanya ketika ada orang datang minta itu malah caci maki. Pokoknya jiwanya sempit dalam arti apa namanya orangnya jiwa sosialnya nggak bagus gitu, tidak bisa nggak connect gitu ya sama kebutuhan orang dan lain sebagainya. Nah ini disebut dengan levelnya disebut dengan lahizun. Kemudian ini 3 level bakhil ya. Kemudian selanjutnya masuk kepada level syuhu ya. Jadi apa bakhil tadi ada 3, 1 bakhil, yang kedua musuk, yang ketiga lahiz. Kemudian apabila bakhil, musuk dan lahiz ini bersatu, maka dia masuk naik level ke level yang namanya syuhun, syahihun. Summa syahihun idza kana ma'a syiddati bukhlihi harisa. Nah, level yang keempat dia sudah masuk ke dalam kotak syahih. Ya, syahih ini sendiri ada 3 juga ya. Jadi bakhil ada 3. Setelah komplit tingkatan bakhil yang 3 ini, maka dia naik level ke syahihun atau asyuhu. Syuhu itu masdarnya ya, asal katanya. Nah, syahihun itu kata penulis kana ma'a syiddati bukhlihi harisa. Apabila dia menginginkan hak dia di saat yang sama pelit ya. Dengan pelitnya itu plus dia menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain atau yang bukan hak dia. Kemudian dari syahih itu naik level lagi disebut dengan fahishun ya. Thumma fahidun idza kana mutashaddidan fi bukhlihi.
Kalau dia sudah haris ya menginginkan sesuatu yang milik orang lain, level pelitnya itu naik lagi gitu, nambah lagi lebih parah gitu ya. Summa yang ketiga hilizun. Nah, ini level tertinggi disebut dengan hilizun. Idza kana fi nihayatil bukhli. Apabila bakhilnya itu sudah sampai ke taraf tertinggi. Apa taraf tertinggi bakhilnya adalah ketika dia sudah pelit terhadap dirinya sendiri meskipun dia memiliki kemampuan. Dan para ulama menjelaskan, penulis juga menjelaskan, pelitnya ini tidak hanya dalam masalah harta saja, gitu, tapi lebih luas dari itu. Dia pelit dalam masalah ilmu, kemudian pelit dalam masalah waktu, gitu ya. Pokoknya pelitnya lebih luas, gitu, tidak hanya masalah harta saja. Kira-kira gitu. Nah, itu sudah sampai kepada level yang disebut dengan hilizun. Nah, jadi ada 6 level nih. Tiga level pertama itu masih dalam kotak bakhil, kemudian 3 level kedua itu masuk pada kotak syahih. Yang pertama bakhil, kemudian yang kedua musuk, kemudian yang ketiga adalah lahiz, yang keempat adalah syahih, yang kelima adalah fahishun, dan yang keenam adalah hilizun. Kira-kira begitu. Nah, ini level ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak punya itu ya. Level-level seperti itu ya. Nah, ini bahasa Arab dengan keluasan apa namanya maknanya itu ya, memiliki level-level tertentu. Kan kalau dalam bahasa Arab itu mungkin Bapak tahu ya, suara kuda aja itu ada namanya. Jadi suara yang dikeluarkan oleh kuda itu ada namanya. Suara yang dikeluarkan oleh anjing itu sendiri ada namanya dalam bahasa Arab. Suara yang dikeluarkan oleh keledai itu ada namanya. Suara yang dikeluarkan oleh ayam itu ada namanya. Ya kalau kita ya ayam berkokok ya suara ayam berkokok kira-kira gitu. Tapi dalam bahasa Arab enggak, ada nama khusus. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala apa namanya menganugerahkan kita pemahaman yang bagus dalam bahasa Arab dan anak-anak kita keturunan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, sebenarnya saya mau buat slide ya, tapi nggak sempat. Tadi ngantuk banget gitu, tidur sampai jam 9.30 ya. Dibangunin fajar ya habis maghrib. Nungguin ibu-ibu ngaji itu, teler. Ditelepon sama Ustaz Fajar, untung ditelepon, untung bawa HP. Kalau nggak bangun. Nah, ini slide-nya baru seperempat jadinya. Taib, mohon maaf ya. Selanjutnya, eh, kita lanjut ke ini ya, apa namanya, celaan ya, celaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan juga para ulama ya terkait penyakit ini ya. Yang pertama tadi kita sudah bacakan ya ayat wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah ila akhirih sudah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya misalkan di beberapa ayat ya cukup banyak juga. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa ya ayat 128 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuhha. Nah, ini Allah menggunakan kata asy-syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir ya. Nah, ini kemudian di ayat yang lain misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Nah, ini coba kita cari terjemahan yang ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Surah apa Ustaz? Surah Al-Hasyr ayat 9, Pak. Al-Hasyr. Nah, ini dia. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, kira-kira. Jadi
di sini kan ada hal-hal yang sudah diserahkan ya oleh para siapa kaum muhajir apa namanya ansor ya kepada muhajirin. Nah Allah di sini memperingatkan gitu. Jadi kalau udah dikasih jangan diinginkan lagi kira-kira. Termasuk diantaranya kan sampai apa namanya yang punya istri dua kan dikasih satu ke mana diceraikan kemudian dinikahi oleh al muhajirin ya salah satu apa namanya hal yang terjadi di fase itu kan itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka Allah mengingatkan di sini ya. Wa may yuqashuha nafsihi barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran. Jadi syuh. Jadi Allah menggunakan kata bakhil, Allah juga menggunakan kata syuh. Kemudian banyak ya ayat selanjutnya kita geser ke hadis ya. Di antaranya doa Rasulullah SAW yang kami bacakan di pembukaan tadi. Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau bilang dulu Rasulullah SAW itu pernah mengucapkan ya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli ya wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya, ini doa yang insyaallah kita sering dengar ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangannya manusia. Di redaksi hadis yang lain, wal jumni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di ayat di hadis yang lainnya. Kemudian misalkan di hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, beliau menyampaikan bahwasanya daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matsal al-bakhil wal mutasaddiqi. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah memberikan contoh ya dalam arti memberikan permisalan ya terkait orang bakhil dengan orang yang mutasaddiq, orang yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama sali rajulaini alaihima jannatan min hadid ya. Jadi seperti orang yang punya apa dua orang yang punya kebun ya. Kebun min hadid. Hadid itu besi ya kira-kira gitu. Ada tarrat aidihima ila sajihima wa taraqihima. Tarrat tarra itu mengharuskan mereka jadi tangannya itu sudah terdesak gitu ya. Ila sajihina sampai sini gitu ya. Taraqihima taraki itu artinya apa ya? Mohon izin ini kadang ya kita sudah belajar bahasa Arab dari belasan tahun gitu Pak, tapi nggak bisa lepas dari kamusnya karena memang banyak sekali kata-kata yang bahkan masih aneh gitu. Sampai kerongkongan gitu ya. Jadi seolah-olah ya. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin inbasatat anhu. Nah, jadi orang-orang yang jadi mereka ini dua orang yang apa namanya memiliki orang mutasaddiq sama orang bakhil itu seperti dua orang yang memiliki kebun dari apa namanya hadid ya. Dari hadid dari besi gitu ya. Nah, jadi mereka itu sudah apa tertumpuk sama besi itu pokoknya sampai level kepada tangan mereka itu sudah nggak bisa sampai begini gitu ya kira-kira gitu. Jadi sampai ketutup sampai leher jadi sebentar lagi. Nah, kata Rasulullah faja'al al-mutasaddiqa kullama tasaddaqa bi sadaqatin in basatat anhu. Setiap orang yang mutasaddiq yang menyedekahkan hartanya, setiap dia menyedekahkan hartanya itu berkurang, cekikannya berkurang, makin berkurang. Hatta taghasya anamilahu wa ta'fu atharahu. Sampai berkurang gitu ya, berkurang cekikannya berkurang gitu. Apa desakan ininya terhadap dada itu berkurang ya. Wa ja'alal bakhila kullama hamma bi sadaqatin qalasat. Nah, begitu juga dengan yang bakhil. Yang bakhil itu setiap dia menahan diri untuk mengeluarkan hartanya, maka makin parah cekikannya. Cekikannya ininya semakin kuat ya. Kemudian fa ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi isbi'ihi fi jaybihi falau ra'aitahu yuwassi'aha wala tusa'. Nah, intinya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang bersedekah itu
mutasaddiq itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya, kira-kira seperti itu. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain ya yang berkaitan dengan masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam ya pelaku bakhil ya. Misalkan di hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum waz-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'akum mustahallu maharimahum. Kata Rasulullah SAW, iyyakum waz-zulma, takutlah kalian, bertakwalah kalian, hendaklah kalian menjauhi kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, kerugian di hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian dari kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kikir itu telah merusak, menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala safaku dima'ahum, kikir itu membuat mereka saling menumpahkan darah, wastahallu maharimahum, dan juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka saling bunuh dan saling merusak, kira-kira seperti itu. Dan beberapa lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat bakhil dan kikir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya kita bergeser ke ini ya, hukum ya, hukum al-bukhlu ya. Para ulama sepakat ya bahwasanya bakhil dan syuh ini hukumnya adalah haram ya. Laisa lil bukhli, meskipun memang tidak tidak hukumnya berbeda-beda gitu ya. Misalkan dikatakan laisa lil bukhli hukman wahidan yantabiqu ala jami'i suwarihi wa anwa'ihi. Ya, bakhil ini kan ada level-levelnya tadi ya. Di mana hukumnya itu tidak satu gitu ya. Wa inna ma likulli suratin min suratil bukhli hukman khassan biha wa in kana al-bukhlu fi 'umumi madhmuman makruhan. Meskipun ada level-levelnya, secara umum memang bakhil itu ya mazmuman dicela ya, buruk ya, bahkan meskipun sebagian para ulama menganggap bahwasanya kikir ini ya, sudah level kikir itu masuk pada kategori dosa besar gitu. Masuk pada kategori dosa besar. Kenapa bisa? Karena sejatinya mungkin yang tadi ikut khutbah Jumat ya. Jadi kan orang kikir, orang bakhil itu mereka akan tidak hanya bakhil terhadap sesuatu yang bersifat sunnah gitu, tapi mereka akan naik masuk pada level di mana mereka itu menahan harta mereka pada hal-hal yang bersifat wajib ya, seperti bayar zakat misalkan. Nah, orang-orang pelit itu yang nggak mau bayar zakat, jangankan yang wajib gitu, yang sunnah aja belum tentu mau, kira-kira begitu. Yang wajib aja belum tentu mau gitu ya, apalagi yang sunnah gitu. Nah, mereka itu bisa terjerumus dalam dosa besar gitu. Jadi tergantung mereka bakhilnya di mana dulu. Ya, apakah dalam hal-hal yang bersifat wajib atau tidak gitu. Apabila mereka bakhil dalam sesuatu yang bersifat sunnah mubah, ya nggak bisa kita katakan sebagai dosa besar gitu. Meskipun dihina, dikecam ya, tapi kalau hanya sebatas sesuatu yang sunnah, maka tidak boleh dibilang bahwasanya dia melakukan dosa besar. Tapi kalau sudah sampai ke level dia tidak mau mengeluarkan hartanya pada hal-hal yang bersifat wajib seperti bayar zakat, kemudian bayar hutang yang hukumnya wajib, kemudian bayar nazar misalkan, maka dia sudah terjumus ke dalam keharaman itu, sudah masuk pada kategori dosa besar itu, gitu, kira-kira begitu. Nah, misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wal bukhlu jinsun tahtahu anwa'u kabairin wa ghairu kabair. Ya, bakhil itu memiliki banyak jenis ya. Dan di bawahnya itu, di jenis-jenis itu ada yang masuk pada kategori dosa besar, ada yang tidak, kira-kira wa ghairu kabair, dan bukan dosa besar. Nah, tergantung pada jenis pada level pelitnya itu dalam hal ibadah wajib atau tidak, kira-kira begitu. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum bakhil dan syuh dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tetapi level apakah dia dosa besar atau tidak itu bergantung pada dia pelitnya terhadap apa. Apakah terhadap dosa-dosa amal-amal wajib, maka dia masuk pada kategori dosa besar. Apabila sesuatu yang sunnah atau mubah, maka tidak masuk pada kategori
dosa besar. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, next apa namanya efeknya? Asarul bukhli wasyuhi. Efek bakhil dan kikir, kira-kira gitu ya. Ada efek buruk yang akan apa namanya terjadi ya pada orang-orang yang bakhil ya. Dan efeknya ini kan nggak cuma apa namanya efek yang bersifat personal gitu ya, bahkan sampai apa namanya masuk pada taraf apa yang bersifat sosial gitu ya, secara kena masyarakat secara umum kira-kira gitu. Yang pertama, efek pertama adalah kurangnya keberkahan hidup ya. Jadi kan orang kikir ini sering merasa kurang ya dalam hidupnya meskipun kadang memiliki harta yang melimpah gitu ya. Nah, ini apa namanya karena ya keberkahan dari hartanya ya udah hilang gitu. Misalkan Allah SWT menjelaskan dalam surah Saba ya ayat 39 tadi ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin ya. Dan siapa saja yang kamu wa ma anfaq dan segala sesuatu yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya ya. Jadi keberkahan hidup itu akan berkurang ya bagi orang-orang yang apa namanya pelit dan kikir ya. Dan bahkan misalkan di surah Al-Lail itu ya. Coba di surah Al-Lail itu ayat 8 sampai 10 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik atau pahala kebaikan, maka kami akan menyiapkan baginya jalan kepada kesukaran. Ya. Jadi maksud ayat ini adalah bahwasanya Allah SWT akan membuat orang pelit itu gampang susah, kira-kira gitu. Jadi apa sempit hidupnya itu sempit gitu. Dan bahkan para ulama ya mengatakan maksudnya salah satu orang paling bodoh itu adalah orang pelit, ya, di mana mereka memiliki kemampuan gitu untuk menikmati gitu ya, menikmati hidup, kemudian apa namanya, terutama orang-orang yang pelit terhadap diri sendiri gitu ya. Mereka punya kemampuan untuk menikmati hidup, tapi mereka seolah-olah hidup seperti orang kere gitu. Ya'ishuna ka'isyatil fuqara ya. Mereka hidup seperti hidup orang kere, walakinna hisabahum hisabal aghnia. Akan tetapi hisab mereka di hari kiamat itu ya hisabnya orang kaya. Artinya pertanyaannya itu lu banyak gitu ya. Hartanya nggak pakai untuk apa dan sebagainya. Akan tetapi mereka hidup seperti hidupnya orang susah gitu. Kenapa ya? Karena mereka menahan diri itu. Tetapi hisabnya di hari kiamat ya tetap hisab orang kaya. Ya karena faktanya mereka memiliki harta yang banyak, tapi nyusahin diri sendiri kira-kira gitu. Jadi para ulama mengatakan aneh gitu, orang bakhil, orang kikir itu aneh hidupnya. Mereka punya harta tapi seolah-olah hidup seperti orang kere gitu. Kenapa? Karena sudah sampai pada level mereka pelit terhadap diri sendiri gitu ya. Tidak bisa menikmati hidup ya. Nah, kemudian apa namanya? Efek selanjutnya adalah sababun fi dhafil iman ya. Efek selanjutnya adalah pasti mengurangi iman ya, karena setiap bentuk kemungkaran itu akan memberikan efek turunnya iman. Nah, setiap bentuk kebaikan yang kita lakukan akan berefek pada naiknya bertambahnya iman kita. Kira-kira gitu ya. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu naik turun ya, kondisinya naik turun, dia akan bertambah, dia akan naik dengan kebaikan, dengan ibadah, wa yanqusu bil ma'asi, dan dia akan turun berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menghancurkan rasa empati ya. Kikir membuat seseorang menjadi kurang peka ya terhadap penderitaan orang lain ya. Orang-orang pelit itu nggak peduli sama kondisi orang lain ya. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna, falaysa minhum ya. Orang yang tidak peduli dengan urusan dengan kondisi kaum muslimin maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin itu ya. Jadi mereka nggak mampu merasakan penderitaan ya dan bahkan kebutuhan-kebutuhan orang lain ya, sehingga ya nggak tergerak gitu, nggak tergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Di hadis lain misalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri ya. Jadi orang beriman itu kan pasti kita pasti menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, salah satu tanda keimanan itu adalah ya kita nggak mau saudara kita terjerumus ke dalam kesusahan dan kemaksiatan dan sebagainya. Sehingga kita juga mengharapkan hal yang sama, kira-kira begitu. Jadi kalau kita melihat teman kita kesusahan, maka kita bantu.
kira-kira. Dan bantuan itu kan ya selaras ya, bantuan sodakoh misalkan. Sodakoh itu kan maknanya luas ya. Membantu orang lain itu maknanya luas, tidak hanya terhadap harta. Kemudian di sisi lain pelit ya, pelit dan kikir itu kan tidak hanya masalah harta, tapi sampai ke masalah ilmu, waktu dan lain sebagainya juga masuknya. Jadi selaras pelit dengan orang yang suka bersedekah. Ya, objeknya itu kan nggak hanya pada harta saja, tapi termasuk dalam waktu, tenaga, pengetahuan, misalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man katama ilman aljamahullah yaumal qiyamati lajman minan nar." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ya, tidak mau nge-share ilmunya, jadi dia cuma buat diri. Aljamahullah yaumal qiyamati lajman minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan borgol dia di hari kiamat dengan borgol dari api neraka. Nah, ini salah satu ancaman misalkan orang yang pelit terhadap ilmu ya. Jadi ilmunya tidak dibagi ya. Jadi salah satu orang yang paling dulu disiksa di akhirat itu kan berdasarkan hadis adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Kira-kira seperti ini. Semoga kita dibebaskan oleh Allah dari ancaman-ancaman seperti ini dan Allah mudahkan kita untuk nge-share ilmu dan pengetahuan kita. Amin. Kemudian selanjutnya adalah kekhawatiran ya. Ya, orang kikir ya karena seperti yang enggak hanya apa namanya Ya. gimana Pak? Kan untuk usahanya Ted. Oh, jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya apa namanya tidak berkah gitu ya, tapi masuk pada kategori malah gampang stres gitu ya, gampang khawatir dan lain sebagainya ya. Dan bahkan apa namanya di apa khutbah Jumat tadi di KJRI kami sampaikan bahwasanya Imam Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa pelit itu kan menghasilkan empat keburukan yang lain gitu ya. Dia akan membawa apa namanya efek yang lain ya, membawa perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, diantaranya kan suuzon gitu ya. Jadi apa namanya suka apa prasangka buruk ya, orang prasangka buruk ini kan artinya mereka bermasalah gitu ya, dalam apa psikologisnya ada sedikit error gitu ya. Jadi nggak bisa percaya dengan orang lain ya. Apalagi nauzubillah orang-orang yang suuzon kepada Allah. Nah ini masalah dengan imannya ya. Kemudian selanjutnya adalah apa namanya menghambat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah ini juga masuk pada kategori itu ya. Misalkan di apa namanya Allah apa jadi orang kikir itu kan mentalitasnya yang menghambat aliran dana yang diperlukan. Coba kita lihat ya di mana di Indonesia itu eh, terakhir data saya cek tahun 2023 itu potensi zakat itu sekitar 300-an triliun kalau nggak salah. Benar nggak sih Ustaz Fajar? 300-an lebih kalau nggak salah triliun ya. Benar. Benar ya. Jadi potensi zakat itu 300 triliun lebih di Indonesia doang ya. Dalam 1 tahun ya. Dan yang terrealisasi itu nggak sampai 80 triliun. 2023 tuh saya baca terakhir itu cuma 70 sekian triliun kalau nggak salah. 3 atau 7 berapa gitu. Nggak sampai berapa itu, nggak sampai 30% ya. Kira-kira sampai nggak 30% tuh kalau 70? Nggak sampai. Nggak nyampe ya. 30%-nya 100 triliun. 100 ya. Jadi potensi zakatnya 300 triliun lebih, yang terrealisasi itu nggak sampai 80 kira-kira gitu. Ini baru di Indonesia saja Pak. Bayangkan kalau seandainya seluruh dunia itu kita gabungkan ya. Misalkan contoh negara-negara kaya ya, seperti Kuwait, negara-negara minyak itu ya. Kalau potensi zakat mereka dikumpulkan semuanya, kan mereka orang miskinnya dikit tuh, rakyatnya juga dikit, ya kan? Mereka udah sejahtera terus alokasikan ke negara lain gitu loh. Jadi digeser ke negara lain, maka ya Bismillah gitu. Apabila dialokasikan dengan sebaik-baiknya, maka kemiskinan itu akan hilang dari muka bumi. Bayangkan Pak, 300 triliun lebih setiap tahun, ya potensi zakat itu ya. Nah ini luar biasa ya. Artinya orang yang kikir terhadap kewajiban mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Ya fakta gitu ya. Misalkan bahkan Allah SWT menggambarkan itu ya di surah Al-Hasyr ayat 7 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, di antara mereka ya. Jadi apa namanya, harta itu ya mengalir gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan, kira-kira seperti itu. Nah, ini dari potensi zakat, baru zakat aja itu belum apa namanya wakaf misalkan, belum infak, belum sedekah dan lain sebagainya. Itu baru zakat wajib ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, kira-kira gitu. Takut nggak kebagian? Siapa yang takut nggak kebagian, Pak? Tadi kalau buruk sangka itu karena takut nggak kebagian, dia nih ngambil banyak nih, gue gini akhirnya pikir. Baik, efek selanjutnya adalah menimbulkan ketidakadilan sosial. Ini jelasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Ma'arij ayat 24-25, walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa ya, tidak mau meminta-minta. Jadi kan orang yang berhak mendapat zakat itu kan ada orang yang minta, ada orang yang nggak mau minta untuk menjaga dirinya misalkan dan kehormatannya. Maka di sini apa namanya, peran ya daripada apa namanya zakat dan apa namanya dana-dana sosial dan lain sebagainya. Nah, ini apabila ditahan maka itu yang terjadi ya. Ada ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial. Kemudian misalkan selanjutnya melemahkan solidaritas dan persatuan umat ya. Wa ta'awun billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian kamu dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah saling tolong menolong, gotong royong dalam berbuat dosa dan apa namanya, udwan itu permusuhan ya, pelanggaran, permusuhan terhadap satu sama lain kira-kira gitu. Jadi harusnya kan apa namanya zakat itu bisa berefek ya, impactnya ada dalam solidaritas dan persatuan umat, kira-kira gitu. Kemudian meningkatkan kriminalitas ya. Nah ini ya karena itu tadi mungkin efek kemiskinan itu ya. Jadi membuat orang apa namanya ingin mendapatkan apa yang harusnya didapatkan gitu ya. Kalau seandainya zakat itu dibayarkan dan disalurkan gitu, maka itu mungkin bisa jadi nggak akan terjadi gitu. Orang-orang yang istilahnya coba kita lihat tuh ya, begal-begal itu kan mayoritas sebenarnya ya banyak juga orang-orang yang nggak punya gitu, orang-orang yang nggak mampu, kira-kira gitu. Kemudian mereka berubah jadi begal ya, meskipun nggak secara apa istilahnya itu murni gitu, karena mereka nggak mampu, nggak juga. Ya ada juga orang-orang yang karena pergaulan juga, tapi di situ ada efek apa namanya kemiskinan itu, ketidakmampuan itu gitu. Ya nggak mungkin lah gitu kan, misalkan Pak Adi jadi begal kan nggak mungkin ya, karena Pak Adi mampu. Kemudian tiba-tiba Mas Hasan jadi begal gitu nggak mungkin, Parian jadi begal, Bang Abai apalagi gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi begal gitu. Terus Pak Andri jadi ketua begal gitu nggak mungkin. Kira-kira gitu, impossible gitu ya. Karena ya alhamdulillah Allah memberikan kita kemampuan gitu. Kira-kira seperti itu. Maka apa namanya kikir ini bisa berimpact pada itu tadi, membuat orang jadi kriminal gitu ya, meningkatkan kriminalitas. Dan banyak lagi efek-efek buruk ya terhadap dari apa namanya dari penyakit ini, kira-kira gitu. Kemudian mungkin penting juga kita bahas ya apa namanya ciri-ciri ini ya. Ciri-ciri orang yang punya sifat bakhil tuh ya. Ada setidaknya 7 ya. Yang pertama, enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan wajib. Nah ini jelas ya. Kemudian selanjutnya menunda atau menghindari pembayaran hutang ya. Hutang ini wajib juga ya. Bayar hutang hukumnya wajib. Kemudian bayar nazar, itu apabila nazarnya sudah kesampaian maka wajib ya, Allah sampaikan nazarnya maka wajib membayar nazar. Nazar hukumnya wajib sama dengan hutang dan juga zakat ya. Kemudian selanjutnya sulit mengeluarkan harta bahkan untuk keluarganya sendiri. Nah ini orang parah ini ya. Nah ini juga masuk dosa besar ya, karena nafkah keluarga itu hukumnya wajib, kira-kira gitu. Menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungan kita itu adalah hukumnya wajib ya. Sehingga apabila kita melanggar ini maka masuk pada kategori dosa besar. Jadi tiga ciri pertama masuk pada kategori dosa besar. Yang pertama zakat, membayar harta wajib, kepentingan wajib seperti zakat. Kemudian yang kedua bayar hutang. Kemudian yang ketiga adalah nafkah keluarga. Dan juga nazar itu sudah apabila tidak mau mengeluarkan harta dalam 4 ini, maka sudah masuk pada kategori dosa besar karena dia adalah kewajiban.
Nah, kewajiban itu apabila dilanggar maka berdosa dan masuknya kategori dosanya dosa besar. Kemudian sama dengan sholat ya, sholat itu kan hukumnya wajib, jika tidak dikerjakan maka dosa besar. Sama dengan puasa Ramadan, jika tidak hukumnya wajib, jika tidak dikerjakan dosa besar, kira-kira begitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah selalu mencari alasan ya, buat alasan agar tidak menolong orang lain ya. Jadi ngeles mulu gitu ya. Ayo kita bantu ngeles gitu. Ayo bayar zakat, ayo ini ngeles mulu kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya merasa berat hati dalam mengeluarkan harta, dalam mengeluarkan uang. Jadi kata, nyesel tadi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa gitu ya. Meskipun nggak ini, saya juga beberapa kali gitu. Ngapain beli itu tadi ya? Ini sih ya beda sih, beda $2, tapi kan lumayan gitu ya. Nah ini ya udahlah gitu ya Pak Adi ya. Ya udahlah $2 ini gitu kan, 4.000 doang rupiah gitu ya. Nah ini semoga aja ini bukan tanda tanda bakhil kita ya. Ya mungkin ini hanya lebih kepada melihat Hemat kali, efisiensi hemat kali. penggunaan duit gitu ya. Hemat kali Ustadz. Itu kalau Hemat ya. Nah nanti kan pertanyaan Ustadz, apa bedanya hemat sama kikir gitu ya? Efisiensi. Iya, efisiensi fulus gitu ya. Bisa digunakan untuk yang lain gitu, walaupun cuma sekedar $2. Anyway, selanjutnya mengabaikan keperluan sosial dan kebajikan umum gitu ya, kebaikan umum. Nah, ini juga jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah ini parah ini ya. Tidak menikmati harta sendiri ya, kira-kira gitu. Dan bahkan sebagian para ulama mengatakan tingkat bakhil tertinggi itu bahkan katanya masuk pada kategori tertinggi ketika orang itu sudah pelit terhadap dirinya sendiri ya. Jadi pelit terhadap dirinya sendiri, tidak mau menikmati gitu ya. Jadi misalkan dia punya keinginan untuk makan yamcha gitu ya, ada duitnya tapi nggak mau gitu. Pokoknya ini, padahal udah enak, pengen banget. Udah 1 tahun nggak pernah gitu ya, misalkan ya, sebagai contoh. Jadi memang bakhil terhadap diri sendiri gitu, padahal dia punya kemampuan gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini sudah parah itu ya, sampai pada level nggak mau menyenangkan dirinya sendiri ya. Bahkan ada orang-orang yang di penulis kitab ini mengatakan ada orang-orang yang lebih parah lagi. Mereka itu dalam kondisi sakit, ya, sakit butuh obat gitu, tapi nggak mau beli obat. Karena apa ya? Karena efek kikir itu. Gitu. Easy lah, santai lah. Ini penyakitnya mah nggak usah lah berobat gitu kan. Nggak usah lah. Ini masih gampang. Ini easy lah gitu. Padahal ya kesusahan juga gitu. Ya. Padahal ada duit ya udah beli obat. Ada ikhtiar itu. Gitu. Nah ini orang-orang yang pelit udah sampai level parah itu ya sampai segitunya. Sampai dia butuh obat pun dia. Gimana Pak? Kalau sakit nggak berobat kona'ah, menerima ujian dari Allah. Bukan Nah ya? itu bego itu Pak. Bego itu Bukan namanya. berobat. Saya terima ini sakit dari Allah, saya nikmati gitu. Enggak ya? Bego itu Pak namanya. Harus ada ikhtiar itu ya. Beda beda antara ada level berbeda antara tawakal dengan ikhtiar ya. Kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira tanda gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita terbebas dari penyakit ini ya. Solusi lah kira-kira ya. Ada beberapa. Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya yang wajib itu ya, seperti bayar zakat, bayar hutang, kemudian nazar gitu ya. Ini sesuatu yang wajib yang kita langgar maka dia masuk pada kategori dosa besar dan tidak main-main siksaannya gitu ya, tidak main-main ancamannya. Itu ya, kita sebagai orang beriman kita meyakini bahwasanya kehidupan setelah mati itu ada, maka keadilan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ditegakkan ya. Baik kita bayar maupun tidak gitu ya. Itu Allah akan menegakkan keadilan. Nah, maka ya maksudnya jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang digambarkan dalam ayat Al-Qur'an itu gimana itu la as-saddaqatnya gimana ayatnya itu? Dia bilang dalam ayat itu digambarkan tangguhkanlah ajalnya beberapa saat gitu. La as-saddaqanna wa la akum minas salihin. Gimana itu ayat ininya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya. Kalau seandainya Allah dia berharap gitu, tunda ajal saya itu bentar aja gitu ya.
Tunda bentar aja. La asaddaqanna, sungguh. Sampai Allah menggunakan dua takkid ya, dua penekanan. Pertama lam takkid, yang kedua nun taukid di ujung, dan nun taukidnya itu adalah nun taukid yang berat ya, yang sakil. Ya ada tasdidnya itu di ujungnya. La asaddaqanna, sungguh aku akan bersedekah gitu ya. Wala akum minas solehin, sama di yang kedua, akan menjadi, saya sungguh akan menjadi orang-orang yang soleh, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang digambarkan oleh Allah seperti itu. Ya, kemudian misalkan ada apa namanya, di ayat yang lain dia bilang apa? Oh, eh, Wahyu Evan Dwi Prayoga. Pak Abe on mic. Oh, Barusan ngomong apa itu? enggak lagi lagi. Ya. Nah, misalkan di ayat yang lain gitu ya, Allah SWT menggambarkan ketika dia bilang ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ketika mereka diberikan buku catatan amal itu. Ini ini buku apa sih gitu ya? Kok dari yang paling kecil sampai yang paling besar, perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia semua tuh ada gitu. Bahkan kita tuh nggak sadar pernah, saya kayaknya nggak ingat pernah ngelakuin dosa ini gitu, tapi kok ada gitu. Ya, apa namanya? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian mereka berharap apa? Jadi batu gitu ya. Gimana itu ayatnya, penggalan ayatnya? Eh, ya Rabbi, ya Rabbi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa saya nggak jadi batu aja gitu, saya lupa ya Allah. Lupa ayatnya itu. Surah An-Naba kalau nggak salah. Eh, eh, lupa. Anyway, di ayat itu Allah menggambarkan dia berharap jadi batu gitu. Agar apa? Agar tidak dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kalau jadi batu kan jadi benda mati, nggak ada pertanggungjawaban. Ya. Sementara kita manusia punya akal dimintai pertanggungjawaban. Kemudian solusi yang kedua adalah apa namanya, berlatih ya, berlatih bayar zakat gitu ya. Kemudian sedekah, infak secara teratur ya, dengan latihan insya Allah kita akan Allah SWT akan membuat kita terbebas dari apa namanya, penyakit kikir kira-kira. Terutama yang bersifat wajib ya. Bayar zakat, nafkah kepada keluarga gitu kan. Jadi apa namanya, kadang ya sering tuh ibu-ibu di sini tuh pada itu ya, Ustadz, eh, apa namanya, bagusnya itu kita sodakoh tuh kemana ya? Kita bayar sodakoh tuh kemana? Terus saya tanya, Bu, Ibu udah nyisihin harta buat buat anak di rumah belum? Ah, itu mah gampang Pak Ustadz gitu. Jadi mereka lebih peduli sama ini daripada apa namanya, nafkah kepada keluarganya. Yang padahal nafkah kepada keluarga hukumnya wajib gitu. Dan banyak para ibu-ibu di sini tuh, ibu-ibu BMI itu yang apa namanya, ngabisin duit, ngabisin gajinya itu ya buat foya-foya gitu ya. Nggak penting gitu di sini, terus keluarganya ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Padahal ya mereka ke sini ya untuk itu sebenarnya ya. Ya kira-kira begitulah. Ya apa namanya, kita membiasakan diri ya, membiasakan diri yang wajib, kemudian begitu juga dengan yang sunnah. Kemudian selanjutnya adalah ya pasti ya apa namanya, eh, menghindari sikap sikap kikir dengan cara apa namanya, mengingat akhiratnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya. Tidak ada sesuatu yang apa namanya, yang abadi ya. Semua yang kita miliki akan hilang begitu saja ya. Akan hilang begitu saja. Tidak akan kita bawa mati kira-kira gitu ya. Kemudian pastinya menjaga niat ya. Setiap kita melakukan kebaikan pasti apa namanya, Allah SWT akan meningkatkan iman kita, dan ketika iman bertambah meningkat, maka insya Allah keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk ya, apa namanya, amal-amal buruk itu akan berkurang ya. Di antaranya termasuk sifat kikir ini ya, penyakit hati dan juga penyakit akhlak ya. Nah, apabila kita tidak ikhlas, maka kebaikan yang kita lakukan tidak akan berefek, kira-kira gitu. Tidak akan berefek kepada meningkatnya iman. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke apa nih Pak Adi, diskusi dan tanya jawab ya, kira-kira ya. Bisa Baik, kemudian desa. Silakan Pak Adi. Masya Allah, ternyata eh,
luas sekali ya. Bakhil, kikir, sampai tadi ada 6 level kikir. Bakhil itu ya, mulai dari yang bakhil biasa sampai yang tingkat tertingginya adalah kikir terhadap diri sendiri. Itu masalah. Saya kira tadi memang cuma 2 nih, bakhil, kikir. Bedanya Pak, bagi kita kan sama aja gitu ya. Ternyata dibahas oleh para ulama menjadi 6 level tingkatan dan masing-masing itu ada definisinya dan yang tertinggi adalah kikir terhadap diri sendiri. Jadi jangankan untuk kasih ke orang lain, untuk memberi diri sendiri saja itu eman gitu. Mendingan ditumpuk hartanya daripada dikonsumsi untuk ya untuk apa, mengkonsumsi diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri padahal ya. Nggak kebayang itu orang kikir yang kayak gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan demikian luas dan dalam dan sudah mungkin kupas tuntas ya, sudah tas gitu ya, sudah semuanya dibahas disampaikan walaupun eh, belum nggak ada slide-nya tapi insya Allah kita bisa nangkap berbagai penjelasan dan istilah-istilah baru yang kita dengar pada malam hari ini. Saya juga baru dengar tadi istilah yang level 1 apa sampai level 6 apa tapi sudah lupa jadi nggak bisa ngulang lagi untuk closingnya. Baik teman-teman yang di streaming, terima kasih sudah menyimak kajian ini pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Kami akan lanjutkan diskusinya dengan tanya jawab di forum Zoom online. Dan untuk yang teman-teman di streaming, kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik.